Ya, kembali lagi di channel Makmur Motor. Oke, kali ini kita mau ngomongin tentang H11 headlamp ya, bolam LED H11. Ada 3 tipe sekarang yang ada di jajaran produk Philips, dimulai dari entry level, Ultinon Essential generasi kedua, Ultinon LED, sama Ultinon Pro 9000. Kita hari ini kita mau review semuanya dan perbandingannya, bedanya apa aja dan apa sih yang cocok sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, karena kalau di Philips ada produk yang tepat untuk berbagai kegunaan. Oke, jadi nggak perlu beli yang mahal kalau memang kegunaan kamu udah cukup pakai yang ini aja. Oke, hari ini akan kita bahas. Oke, yang Ultinon Essential ini udah sering kita bahas ya, sama ini juga. Cuman akan tetap kita review lagi, tapi secara sekilas saja ya. Oke, kita mulai dari si Ultinon Essential generasi kedua ini. Ya, dia varian entry level, bisa 12 volt sama 24 volt. Bisa di headlamp, high beam, sama di fog lamp. Cuman ya ini khusus untuk tipe headlamp. Oke, dia made in China ya. Dia warnanya 6500 Kelvin, lifetime-nya up to 1500 jam. Dan ini banyak banget yang nanyain, kalau lifetime-nya 1500 jam, hari ini pakai 2 jam, berarti besok sisa 1498 jam. Itu enggak. Maksudnya dia sekali kerja itu non-stop, tanpa mati, dia bisa sampai 1500 jam gitu kan. Nggak mungkin juga sekali nyala sampai 1500 jam. Paling nyetir malam ya, mas, paling gelap berapa sih? Paling dari jam 12 sampai jam 6 kan, ya paling gitu ya. Ini nggak, ngitungnya nggak gitu kok, jadi maksudnya sekali nyala gitu, jadi awet juga. Oke, terus dia ukurannya compact, dia anti storing, dia cuma 24 watt guys. Oke, sekarang kita ke si kakaknya, si Ultinon LED. Ini produk lama, tapi udah terbukti banget ya kekuatannya dan kualitasnya. Ini salah satu produk terlaku. Awal-awal ATPM Philips Indonesia masukin ke sini itu yang ini, belum ada nih yang Essential atau yang Pro ini, atau yang Extreme Ultinon dulu. Oke, dia 6000 Kelvin, bisa high sama high beam. Oke, high sama low maksudnya. Sama dia khusus headlamp juga. Dia pakai chip Luxion ya. Luxion itu punya karakter warna yang agak kuning dibandingkan yang lain. Oke, cuman sebenarnya kuning itu lebih benefit juga sih buat kalian yang suka ke tempat hujan, kabut. Itu sebenarnya warna yang agak kuning itu lebih bagus dibandingin warna yang terlalu putih. Oke, sama made in China juga, cuman ini design in Germany. Dan dia lifetime-nya up to 8 years. Ya memang dia jauh lebih awet ya dibandingin si Essential. Dan dia juga lebih hemat daya, 15 watt. Tapi kejelekannya dia hanya bisa 12 volt. Oke, tapi ya mobil zaman sekarang yang 24 volt mereka mau pakai H4 juga sih anyway. Jadi ya itu nggak terlalu ngefek sih. Oke. Dan dia teknologi heatsinknya dia pakai air flux. Kalau yang Essential itu pakai kipas ya. Nanti kita kasih lihat bentuk bolamnya. Ini juga anti storing. Oke, juga ini aja, ini ukurannya ya standar sih ya, kecil ya, medium lah ini. Oke, sekarang ngomongin ini yang produk terbaru, dia Ultinon Pro 9000, generasi penerus dari Extreme Ultinon. Jadi gini, dulu ada Extreme Ultinon LED Gen 1 yang pasti kalian pernah lihat. Itu ada Gen 2 nya, cuman ATPM Philips tuh agak aneh ya masukin barangnya, nggak ini gitu loh, nggak konsisten kayak yang Extreme Ultinon LED Gen 2. Masuknya cuma H7, kita expect-nya oh bakal komplit nih, yang Gen 2 Extreme Ultinon tuh masuk semua ukuran. Totonya enggak, totonya masuk Gen 2. Terus yang H4 sama H11 nya masuknya Ultinon Pro 9000. Makanya saya juga nggak ngerti, cuman kualitasnya sama, warnanya sama gitu. Ya udahlah, kita ngikutin aja ya, karena kita juga cuma bisa ngikutin dari si ATPM dia maunya apa. Oke, itu disclaimer aja karena banyak yang nanyain. Nah, ini dia 250% lebih terang dengan warna 5800. Cuman kalau di spektrum warna 5800 tuh sebenarnya agak kuning. Ya kan? Lebih kuning daripada si Ultinon sebenarnya. Cuman karena ini chipnya beda, dia dapatnya cool white light. Jadi nggak kuning-kuning banget, nggak putih-putih banget. Jadi pas gitu. Jadi OM look, cakep. Kayak
contohnya dia udah ngikutin standar Eropa ya. Jadi BMW X1 yang baru, Mercy W205 ya, BMW F30 yang LCI itu yang LED, semuanya warnanya tuh 5.800. Standar baru dari Eropa semuanya tuh 5.800 karena dinilai 6.000 kurang oke. Itu. Kalau Wuling Almas itu 6.000. Ya 6.000 Kelvin itu putih banget. Cuman banyak juga yang komen tuh hujan nggak kelihatan juga sih. Karena terlalu di chipnya dia 6.000 tuh jadi agaknya putih kebiru-biruan gitu. Oke. Ya. Dia bisa high sama low juga. Tetap made in China, designing Germany. Ya, terus oh ya dia pakai Airbus sekarang. Kalau generasi dulu Extreme Multi Non LED Gen 1 dia pakai Airflux. Sekarang dia pakai Airbus. Dia balik lagi pakai kipas. Ini bisa dilihat ya. Airbusnya ini dia IP65 ya, tahan air sama tahan debu. Kalau debu completely aman, tapi kalau air direndam tetap nggak aman. Tapi kalau kena cipratan, kalau ngomong hujan gitu aman banget, nggak masalah gitu. Soalnya dia banyak sealnya di dalam. Dan dia hanya 18 watt. Oke. Nah, terus ini dia warnanya 5.800 ya, lebih terang 250% dengan ada safe beam. Safe beam semuanya ada sih safe beam, tapi safe beam ini maksudnya nggak menyilaukan pengendara dari lawan arah atau ya dari mana aja gitu. Oke, dan dia lifetime-nya 5.000 jam. Oke, sama kayak Extreme Multi Non LED yang Gen 1, dia juga 5.000 jam, ngomongnya sampai 12 tahun. Dan dia desainnya lebih kecil, tanpa pakai driver lagi. Maksudnya drivernya ada, cuma udah built-in, jadi nggak terpisah. Dan ini yang spesial, dia pakai Lumileds Stop Contact LED ya, sama kayak yang versi H4-nya. Lumileds Stop Contact LED ini tuh tipikal chip yang dipakai di pabrikan mobil. Jadi yang pakai itu tuh Extreme Ulti Non LED Gen 2, dia pakai Altilon SMD, sama ada yang pakai Top Contact LED juga. Gitu. Dua-duanya sama 5.800, cuman mereka tergantung aplikasi aja mau pakai yang mana. Nah, dua-duanya itu disuplai sama si Lumileds. Lumileds itu punyanya si Philips gitu. Jadi kalau beli bola mini berasa punya lampu LED dari pabrik gitu. Karena memang itu yang digunakan pabrik. Dan ini kerennya tuh built-in CAN bus ya. Kalau buat mobil-mobil Eropa itu biasa resetnya ada CAN bus ya, suka nyala error gitu. Dulu kita mesti beli CAN bus terpisah, sekarang nggak usah lagi, tinggal pasang aja, dia udah built-in. Bener-bener jadi ini banget sih ya, praktis. Oke. Iya, jadi ada yang Essential generasi kedua, ada yang Ulti Non LED, sama si Pro. Oke, ini sekalian saya unboxing ya, ini masih disegel. Juga mau kasih lihat ke kalian juga kalau beli ini ke boxnya dapatnya apa aja gitu. Oke, bentar ya. Bentar lagi. Ini bolamnya dan enggak, itu aja. Ada bukunya ya, ini chipnya. Oke, ini bolamnya kecil banget, mantap. Oke, jadi kita mulai ya. Kita mulai dari si entry level dulu. Ini seperti biasa si Essential, produk paling laku. Ya bener-bener laku banget. Ya ini terbuat dari terbuat dari plastik. Ya chipnya chip standar. Ini fan-nya, heatsinknya ya. Ini drivernya ada di dalam juga. Ini untuk soket H11. Ya ini biasa soket kaki 2 ya buat H11. Ini 6.500 Kelvin, tapi belum ada CAN bus di dalam. Oke. Terus ini si Ultinon ya, yang kotak hijau, dia pakai chip Naxion. Ya, tetap built-in driver, cuman dia satu-satunya yang nggak pakai fan. Oke, dia masih pakai Airflux ya, cuman ini juga bagus. Ini paten banget, ini dari besi ya.
barangnya berkualitas. Ini udah dari dulu deh, ini udah paling aman deh kalau mau ngambilnya ini ya. Dari dulu tuh udah paling sip banget kalau buat berbagai aplikasi. Baru si Pro 9000, barang terbaru. Buset, kecil banget. Beneran deh, ini muat deh buat ke semuanya. Kalau buat yang ruangnya kecil-kecil ya. Soalnya kalau buat kayak Radeon Konde ini nggak muat, mesti ganti cover. Ini muat ya. Ini kita mulai dulu nih, kita review. Ini dia pakai chip Lumileds Stop Contact LED. Chipnya makin lama makin kecil ya. Kalau Philips ya, hobi banget bikin chip kecil-kecil. Cuman kalau kata mereka sih chip itu nggak usah gede-gede, karena mereka mau ngejar semirip mungkin sama si halogennya gitu. Halogen kan juga kecil kan, jadi mereka juga ngejar sekecil mungkin. Jadi katanya makin kecil makin bagus, makin terang, makin nggak silo itu, makin gak ada glare ya. Dan oh, ini bisa di setel nih, dapat kunci L nya nih, bisa di setel putar-putarannya. Pokoknya kalau masang kan mesti gini kan, mesti gini kan. Nah jadi ini bisa diputar, nih diputar ke kiri pakai kunci L, ini buat kendorin. Ini soket H+ dan dia ada CAN busnya di dalam, luar biasa. Bisa ada CAN busnya. Nggak nyangka juga sih. Ya, dan ini kunci L-nya ternyata ada di belakang ininya. Nyari-nyari di boxnya, total di lakban ke sini. Ya, ini tetap bisa diputar-putar ya, gitu. Sama dia pakai, fan-nya ini namanya Airbus mereka ngomongnya. Udah bukan Aircool lagi, tapi ada sih kalau saya baca dari website sih ngomong ada yang masih pakai Aircool. Cuman Airbus itu lebih canggih, katanya bisa lebih dingin, lebih adem, lebih nggak berisik, lebih nggak ada getaran, dan lebih adem buat ke si chipnya ya. Ini soketnya. Kalau secara ukuran, wow, dia bener-bener sama si Utinon Essential ini bener-bener beda dikit, beda setengah senti. Wih, mantep dah ini. Kalau sama si Utinon ini jauh, dia lebih gede, jauh. Jadi kalau masalah size, ini dia di tengah. Gini ya, kalau masalah size ya, ini paling kecil, ini kedua, ini ketiga, ini paling gede. Airflux tuh bagus ya, cuman kejelekannya dia ya fan-nya kegedean, heatsinknya kegedean. Ya, jadi kadang-kadang ada banyak mobil yang nggak muat kayak saya ngomong ya, Radeon Konde itu. Oke, kalau ngomong sama si halogennya, nih, wow, lebih presisi lagi sih dia. Ini benar-benar presisi banget. Lebih presisi lagi dibanding si Extreme Utinon, karena dulu Extreme Utinon chipnya lebih gede daripada ini. Ini chipnya lebih kecil lagi. Ini ke sini itu benar-benar sama persis. Kayak ini agak mengsong dikit ya ke kiri, ini agak mengsong dikit, dia juga agak mengsong dikit ke kiri juga. Dia benar-benar ngikutin banget. Top deh barangnya Philips. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, kamu butuhnya yang mana? Oke, jadi sekarang ada 3 varian. Yang ini 650 ribuan kalau nggak salah, paling murah. Ini sejutaan, ini sejutaan juga tapi mau centuh 2 juta. Ini halogen. Jadi gini, sebenarnya pilih yang mana itu gampangnya gini. Kamu itu pakainya buat kemana ini mobil? Misalnya ngomong, oh saya cuma dalam kota aja kan, muter-muter di kota, ke supermarket, ngantar anak ke sekolah. Oh ya udah, jarang keluar kota. Kita kan di Jakarta nih, biasa kita pergi paling dekat tuh ke puncak, misalnya ke Bogor, ke Semarang. Oh gitu, pakai ini aja cukup ya. Cuman memang ini kan namanya entry level ya, jadi nggak bisa expect banyak juga. Dia bisa get all the job done gitu, nggak bisa gitu. Kalau buat hujan kabut ya udah, saya nggak rekomen gitu. Cuman seberapa sering juga sih ke tempat yang kabut-kabutan, hujan-hujanan kan? Ya paling hujan juga nggak tiap hari juga kan gitu. Oke, jadi kalau kamu merasa oh budgetnya terbatas, ya udah pakai yang ini, oke gitu. Nah sekarang yang menariknya, ini kan harganya jauh dari ini 2. Beli ini 1 bisa dapat ini 3 kayaknya, ya kan? Jadi sekarang gini, antara ini 2, kamu mau pilih yang mana? Paling gampang gini, ini berdua sama-sama bisa buat hujan, sama-sama bisa buat kabut, sama-sama enak, sama-sama berkualitas. Ya, 1, kalau mobil kamu mobil Eropa,
nggak ada pertanyaan lagi ini, karena kamu butuh CAN bus. Ya, ada mobil Eropa yang pakai H11 juga tuh banyak. Ya, kalau mobil kamu mobil Jepang, boleh ini dua. Mobil Jepang mau dari Toyota, Daihatsu sampai ke Lexus, Infiniti, Mazda, gak ada yang butuh CAN bus. Belum pernah saya ketemu yang ada CAN bus gitu. Ya, yang ini produk lama, cuman jangan terkecoh sama produk lama. Dia produk lama masih dimasukin, ada alasannya, karena memang dia bagus banget kualitasnya. One of the best itu yang si ini. Cuman ini kan namanya teknologi itu tetap maju dan kita tetap harus move on kan. Teknologi maju terus, jadi sekarang keluarlah barang yang baru. Ya, kalau ini dua dibandingin warnanya lebih putih yang ini. Biarpun dia 6.000K, dia 5.800, tapi chipnya tuh beda. Ini cool white light, ini pure white, jadi ini agak kuning dikit gitu. Ini lebih mendekati sinar matahari ya gitu. Cuma dua-duanya tetap bisa, karena kenapa yang ini kok warnanya lebih putih tapi bisa tembus kabut gitu kan. Tapi kenapa? Karena dia chipnya lebih kuat dan dia lebih fokus, dia lebih intens gitu. Sekarang gini aja, kalau budgetnya terbatas, ngambil yang Optinon, nggak bakal kecewa. Kalau merasa, oh nih sayang nih sama nih mobil nih baru beli, bakal keep lama, ya udah pakai yang Pro. Harganya nggak beda jauh kok, bisa cek di Tokped, nggak terlalu beda jauh. Tapi kan garansi juga lebih lama, lebih berkualitas gitu. Cuman kalau in the end, kalau kamu merasa, oh yang ini aja deh, cukup deh, duitnya sisa bisa pakai beli fog lampnya ini, ya udah bebas. Tapi kalau ngerasa ini aja deh mau yang bagus, ya udah yang ini. Harga nggak terlalu beda jauh kok, bisa ngecek juga. Oke. Pokoknya semua barang Philips itu nggak ada ya yang namanya barang jelek gitu ya. So, ada produk untuk setiap kegunaan buat kalian. Kalau bingung boleh WA atau chat. Kita di sini bisa chat di Tokped, di mana nanya pasti dijawab, nanti pasti dicariin dan dikasih rekomendasi yang terbaik. Karena banyak juga nih solusinya. Misalnya nggak mau spend mahal tapi mau terang, boleh beli ini H11 buat headlamp, tambahin fog lamp, nyalain bareng. Bisa. Harganya masih tetap lebih murah daripada beli ini satu set. Bisa gitu. Atau nggak, Gan, saya butuh yang paling terang. Oke. Kita juga nggak mungkin bilang, oh beli ini 2 biji. Enggak. Kita bilang masih banyak produk lain yang 2 warna lah, inilah Extreme lah, gini lah, pokoknya ya udah tanya aja lah maunya gimana gitu ya, kalau memang butuh bantuan. Oke. Cuman diantara ini 3 barang, saya rekomen mana? Semuanya saya rekomen, tergantung budget kamu. Oke, tergantung kegunaan kamu. Oke, sip ya. Thank you, video kali ini gitu aja, semoga membantu ya. Thank you sekali sudah menonton ya.